Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat, inilah Buletin Jawa Timur edisi hari Rabu 23 September 2020. Bersama saya, Ajeng Prawestri. Sahabat, untuk informasi pertama datang dari Suara Sidoarjo. Ada Billy Patopoy membawa berita, dari lebih 400 korban meninggal COVID-19, baru 40 keluarga yang telah menerima bantuan sosial. Sahabat, bantuan untuk keluarga korban yang meninggal karena COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo sampai saat ini dinilai masih belum maksimal. Sampai dengan Jumat 18 September, bantuan senilai 15 juta rupiah baru diterima sekitar 40 orang yang diajukan untuk menerima bantuan dari total jumlah korban COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo. Menanggapi hal ini, Damroni Kudlori, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo, saat ditemui pada Jumat 18 September menilai jika memang sudah disosialisasikan, seharusnya semua masyarakat paham. Jika masih banyak yang belum mengetahui, kemungkinan besar telah terjadi miskomunikasi. Kalau dari 400 itu hanya sekitar 40 orang, kan berarti sangat minim sekali. Itu tadi akan kita cari di mananya. Data misnya di mana itu. Apakah di tingkat desanya atau kecamatan yang belum sosialisasi atau desa yang belum menyampaikan kepada ahli warisnya. Data sampai dengan Senin 21 September sudah ada lebih 400 korban meninggal yang terkonfirmasi COVID-19. DPRD Kabupaten Sidoarjo akan segera melakukan evaluasi untuk mengatasi terjadinya miskomunikasi ini. Demikian saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo. Selanjutnya kita bergeser ke Banyuwangi. Ada Alfian Firdaus dari Radio Blambangan FM sudah siap mengabarkan bersama takmir masjid Bupati Banyuwangi sosialisasikan protokol kesehatan. Mensosialisasikan protokol kesehatan di masa pandemi, Bupati Banyuwangi Abdullah Aswar Anas gelar pertemuan bersama takmir masjid di Banyuwangi pada Senin 21 September 2020 di Pendopo Sabah Swagata Blambangan. Selain untuk mensosialisasikan protokol kesehatan, acara ini digelar guna untuk mendengar masukan serta keluhan dari para takmir selama masa pandemi. Bupati Anas menyampaikan selama masa pandemi ini, penerapan protokol kesehatan wajib dilakukan dalam semua kegiatan, mulai dari beribadah, tahlilan, hingga kegiatan keagamaan lainnya, guna untuk memutus penyebaran COVID-19 di Banyuwangi. Kalau perlu di sini ada berapa kelompok pengajian tahlilan yang memang mengkhawatirkan, saya minta dibagi masker dari gugus tugas. Nggih? Purun Bapak sekalian. Nggih. Saya minta nanti kelompok-kelompok jamaah tahlilan yang ada di kota ini didaftar, Pak Dokter. Di gugus tugas ada ada masker sama hand sanitizer. Saya ingin kasih khusus ke kelompok-kelompok pengajian tahlilan karena kadang memang agak padat di beberapa perumahan di Banyuwangi. Ahmad Zailan, salah satu takmir masjid di lingkungan Temenggungan, mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh pemerintah selama ini. Seperti contoh, memberikan insentif kepada guru ngaji. Dirinya berharap masa pandemi ini segera berakhir agar kegiatan beribadah dapat kembali dengan normal. Isyatun Haniyah dari LPPL Suara Gresik menginformasikan, guna memotivasi masyarakat, Bupati Gresik akan berikan hadiah untuk desa kecamatan yang berhasil keluar zona merah. Sahabat, pemerintah Kabupaten Gresik terus berupaya untuk keluar dari zona merah akibat pandemi COVID-19. Oleh karena itu, untuk meningkatkan motivasi masyarakat dalam menekan penyebaran COVID-19, di Gresik terutama di tingkat pedesaan, Bupati Gresik Sambari Halim Radianto mengusulkan akan memberikan hadiah untuk desa dan kecamatan dalam kurun waktu tertentu bagi yang dapat mempertahankan wilayahnya sebagai zona hijau corona. Beliau mengatakan sudah menyiapkan dana untuk hadiah berupa sapi dan meminta dukungan dari semua pihak terutama Forkopimda Gresik untuk menurunkan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Gresik. Selain itu, Bupati Gresik juga melarang seluruh organisasi perangkat daerah untuk menyelenggarakan kegiatan di luar kota dan ini berlaku untuk semua ASN maupun pejabat dilarang melakukan perjalanan dinas atau menghadiri rapat keluar kota tanpa seizin Sekda. Namun, masih diperbolehkan jika ada kegiatan yang sangat penting dan perlu menghadiri rapat keluar kota tetapi jumlahnya harus dibatasi. Bupati Gresik Sambari Halim Radianto juga terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan COVID-19 di Kabupaten Gresik dan meminta kepada Satgas COVID-19 untuk membuat Satgas dan posko COVID di berbagai tempat, khususnya tempat-tempat umum. Saya Isyatun Haniyah melaporkan dari Suara Gresik untuk Buletin Jawa Timur. Dari Gresik, kita beralih ke Kabupaten Blitar. Ninde Alivia Persada FM membawa berita, mulai bulan ini tidak ada stimulus pembayaran pajak bagi pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Blitar.
Sejak mewabahnya COVID-19, pemerintah Kabupaten Blitar telah memberikan stimulus atau insentif pembayaran bagi pelaku usaha pariwisata, di mana hingga Agustus 2020 mereka tidak membayar pajak usaha mereka. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Ismuni mengatakan mulai bulan ini pembayaran pajak pelaku usaha pariwisata sudah kembali seperti semula. Namun pembayaran tetap berdasarkan laporan dari wajib pajak. Kalau usahanya masih tutup, secara otomatis tidak dikenakan pajak, sebab pajak dipungut berdasarkan pemasukan atau omset yang diterima setiap bulan. Ismuni menjelaskan pelaku usaha terdampak COVID-19 yang sempat mendapatkan stimulus diantaranya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir yang usahanya di kawasan wisata, serta pajak air tanah berupa usaha wisata atau usaha hiburan seperti kolam renang dan lain-lain. Sesuai dengan Kabupati tempo hari, untuk stimulus atau insentif itu kita berikan batas akhir sampai dengan Agustus. Nah, selebihnya mulai September ini sudah kembali seperti semula, yaitu tidak ada stimulus lagi. Untuk diketahui, saat ini sejumlah tempat wisata di Kabupaten Blitar sudah mulai kembali dibuka, namun harus menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Ninda Alivia, Radio Bersadi FM Blitar. Ada Ben Chandra dari Suara Madiun telah siap menginformasikan Satpol PP Kota Madiun menutup operasional usaha salah satu tempat hiburan malam. Satpol PP Kota Madiun menutup operasional usaha salah satu tempat hiburan malam atau THM yang berada di Jalan Bali Kota Madiun. Penghentian kegiatan tempat usaha pariwisata itu menyusul belum adanya izin dan penyalahgunaan izin tempat usaha yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Kasatpol PP Kota Madiun, Sunardi Nur Cahyono mengatakan, penutupan yang dilakukan sudah berdasarkan Perda nomor 41 tahun 2018 tentang penataan dan penyelenggaraan usaha hiburan dan rekreasi. Bahwa ditemukan penyalahgunaan usaha, maka dari itu dilakukan penyegelan dan pemasangan stempel yang bertuliskan aktivitas usaha hiburan dan rekreasi diberhentikan. Lebih lanjut pihaknya mengatakan, selain menyalahgunakan izin, THM tersebut juga dalam masa transisi pergantian izin kepemilikan yang masih belum memenuhi beberapa persyaratan. Sunardi menegaskan, pihaknya akan terus melakukan pengawasan terhadap THM tersebut. Jika diketahui masih melakukan aktivitas usaha, maka tidak segan pihaknya untuk memberlakukan sanksi lanjutan. Sunardi menghimbau kepada THM lainnya agar menjalankan operasional usaha sesuai izin yang berlaku dan tidak menyalahgunakan izin usaha yang telah diberikan. Ben Chandra, Radio Suara Madiun. Selanjutnya kita pindah ke Nganjuk. Agustin Merdekawati, Ersal FM membawa berita, BPBD Jatim melakukan survei di 7 desa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Jawa Timur mensurvei 7 desa kategori kering kritis di Kota Nganjuk. Mereka berencana memberikan bantuan jangka panjang untuk menanggulangi bencana kesulitan air bersih yang langganan terjadi di musim kemarau. Didampingi tim dari BPBD Nganjuk, tenaga ahli BPBD Provinsi Jawa Timur Bambang Munarto melakukan survei lokasi dan mendatangi desa Ngepung Lengkong. Kedepan, dirinya juga akan mendatangi 6 desa kategori kering kritis lainnya, mulai dari desa Genceng Loceret, desa Lengkong Lorluyu, desa Pule Jati Kalen, ada pula desa Oro-Oro Ombo Ngetos, desa Pulewetan Jati Kalen, dan desa Gampeng Loyu. Mensurvei untuk menentukan kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk mencegah kekeringan. Dan selama ini, BPBD Nganjuk menerapkan 18 desa rawan kekeringan Nganjuk. Dari jumlah tersebut, hanya 7 desa kategori kering kritis yang menjadi perhatian BPBD Jawa Timur, yakni desa yang sumber airnya berjarak sejauh minimal 3 km dari perkampungan warga. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladeng Nganjuk. Kita bergeser ke Ngawi. Ade Akmal Mustafa dari Suara Ngawi yang sudah siap melaporkan Kapolres Ngawi meminta legislatif maupun eksekutif buat perda larangan jebakan tikus listrik. Jebakan tikus listrik yang dimanfaatkan untuk membunuh tikus telah banyak menelan korban jiwa. Untuk karena itu perlu diadakan peraturan baru untuk melarang petani menggunakan jebakan tikus listrik. AKBP Diki Aryo Justisianto, Kapolres Ngawi mengatakan, jebakan tikus listrik yang sengaja dipasang telah banyak memakan korban jiwa. Namun untuk saat ini para petani sama sekali tak jerah ataupun takut. Malah semakin banyak para petani di Kabupaten Ngawi yang memanfaatkan jebakan tikus listrik. Diki berharap pihak legislatif maupun eksekutif menyiapkan peraturan daerah atau perda tentang pelarangan pemasangan jebakan tikus listrik. Karena ke depan jika pemasangan jebakan tikus listrik mengakibatkan korban jiwa, pihak kepolisian bisa langsung memprosesnya. Saya Akmal Mustafa, Suara Ngawi. Dari Ari Agustias, Pradia Suara Tuban telah siap menginformasikan Wabub Tuban tinjau pelaksanaan SKB CPNS Formasi 2019.
Di hari kedua pelaksanaan tes SKB CPNS Formasi 2019 Kabupaten Tuban, Wakil Bupati Tuban Nur Nahar Hussein meninjau pelaksanaan di Pendopo Krido Manunggal Tuban Senin 21 September. Wabub memeriksa setiap sarpras sesuai protokol kesehatan yang telah disediakan oleh Pemkab, mulai dari tempat cuci tangan, pintu masuk hingga ruang ujian. Wabub mengatakan Pemkab telah melakukan persiapan matang terkait pelaksanaan SKB tersebut. Pengamanan ketat serta disiplin protokol kesehatan menjadi poin utama. Wabub Nur Nahar juga berpesan untuk setiap peserta tes SKB CPNS Formasi 2019 agar tidak percaya dengan adanya praktik KKN di dalam pelaksanaan perekrutan CPNS ini. Semua dilakukan secara transparan dan terbuka. Untuk pelaksanaan seleksi kemampuan bidang untuk formasi CPNS 2019 ini alhamdulillah berjalan lancar ya. Jadi kita lihat mulai dari kan ini yang calon-calon CPNS ini kan mulai datang kan mulai jam 6 tadi saya lihat jam 6 daftar semuanya memenuhi protokol kesehatan yang ketat itu. Dia harus pakai masker, harus cuci tangan aja 2 kali atau 3 kali itu masuknya ke sini, terus pakai face shield, bahkan pakai sarung tangan ya. Setiap sesi hanya dibatasi 75 peserta dengan memperhitungkan jarak antar satu dengan yang lain. Hari Agustias Pradia, Surat Tuban untuk Buletin Jawa Timur. Dari Kota Probolinggo, ada Devi Aprilia, Suara Kota Probolinggo, membawa berita Diskominfo Kota Probolinggo beri pelatihan SIMAYA di Sekretariat DPRD. Dinas Komunikasi dan Informatika menggelar pelatihan dan pendampingan implementasi aplikasi Sistem Administrasi Perkantoran Maya atau yang dikenal dengan SIMAYA yang diikuti oleh pejabat dan staf pada Sekretariat DPRD Kota Probolinggo. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Probolinggo tentang penggunaan aplikasi sistem SIMAYA di semua OPD. SIMAYA sendiri adalah aplikasi administrasi perkantoran berbasis web. Dengan adanya aplikasi tersebut, manajemen persuratan yang biasanya dilakukan secara manual dapat dilakukan secara elektronik, sehingga memudahkan dalam proses administrasi, pencarian, dan pengarsipan. Dengan penggunaan aplikasi SIMAYA akan lebih efektif, efisien, dan cepat dalam melakukan proses manajemen surat menyurat antara surat masuk ataupun surat keluar, disposisi masuk baik disposisi keluar di lingkungan pemerintah Kota Probolinggo. SIMAYA merupakan aplikasi yang dikembangkan Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo untuk digunakan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan juga pengembangan aplikasi tersebut berdasarkan tata naskah dinas elektronik yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayaguna Aparatur Negara Menpan nomor 6 tahun 2011 mengenai tata naskah dinas elektronik di lingkungan instansi pemerintah. Devi Aprilia, Suara Kota Probolinggo. Holik Maulidi, Realita FM menginformasikan BPWS gelar pembekalan kewirausahaan bagi wirausaha pemula di Kabupaten Pamekasan. Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura atau BPWS bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia gelar pembekalan kewirausahaan bagi wirausaha pemula yang bertempat di Hotel Front One dan ikut dihadiri oleh Bupati Pamekasan yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Toto Hartono. Toto menyampaikan terima kasih karena selama ini telah banyak berkontribusi terhadap Kabupaten Pamekasan dan nantinya akan didukung penuh oleh Pemkab Pamekasan sehingga keberadaan dan eksistensi yang dilakukan akan tampak dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Kami menyampaikan terima kasih atas fasilitasi BPWS maupun dari Kementerian Koperasi yang telah selama ini sudah banyak yang diberikan kepada Pamekasan khususnya dan Madura umumnya, dan kita dukung bahwa keberadaan BPWS ini akan senantiasa eksis bagaimana yang telah didiskusikan sebelumnya, baik keberadaan itu atau eksistensi itu tentunya akan semakin tampak di masyarakat jika program-program yang kita lakukan bisa dinikmati oleh masyarakat. Sidik Wiyoto sebagai pelaksana tugas atau PLT Sekretaris Bapel BPWS mengatakan, pembekalan ini merupakan bentuk kepedulian lembaga pemerintah Badan Pelaksana BPWS, yakni untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia khusus Madura sesuai dengan pasal 12 Peraturan Presiden 27 tahun 2008. Pembekalan itu diikuti oleh para wirausaha pemula sebanyak 25 peserta dan diselenggarakan selama 2 hari secara full time. Sidik menambahkan, berdasarkan catatan Badan Pelaksana BPWS, berkisar sebanyak 4.400 telah mendidik sumber daya manusia Madura, baik dari yang berbasis kompetensi maupun berbasis pencari kerja yang di dalamnya seperti UMKM, yang kemudian pada hari ini dikhususkan lagi agar dapat melihat seperti apa kewirausahaan di Madura, khususnya di Kabupaten Pamekasan. Acara yang baru ini sebenarnya merupakan suatu bukti kepedulian lembaga pemerintah yang ada di daerah yang namanya Badan Pelaksana BPWS. Di mana kita tahu salah satu tugas BPWS itu adalah meningkatkan kemampuan sumber daya manusia khusus Madura. Di pasal 12 Perpres 27 tahun 2008 tidak ada lain yang perlu ditingkatkan adalah sumber daya Madura. Holik Maulidi, Realita FM Pamekasan.
Selanjutnya, ada Mega Kristi RGR FM Tulungagung telah siap membawa berita pemusnahan barang bukti miras. Bertempat di halaman pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jalan Ayani Timur nomor 37 Tulungagung, Polres Tulungagung melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti hasil operasi cipta kondisi tahun 2020 di Kabupaten Tulungagung. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Tulungagung, Forkopimda, dan juga tokoh agama, serta Ketua IPSI Tulungagung, dan perwakilan perguruan silat Tulungagung. Acara diawali dengan apel yang dipimpin oleh Kapolres Tulungagung, AKBP Eva Guna Pandia SI KSHMH, yang dalam amanatnya menyampaikan bahwa pemusnahan ini sebagai bentuk komitmen Polri untuk menekan peredaran miras di wilayah hukum Polres Tulungagung yang masih marak. Dalam operasi cipta kondisi telah berhasil menyita barang bukti minuman keras sebanyak 3.183 botol berbagai merek, dan pemusnahan ini dilakukan guna meminimalisir peredaran di masyarakat, dan untuk itu pihaknya mengajak semua pihak dan komponen yang ada untuk ikut serta dalam memberantas dan mengawasi peredarannya demi menyelamatkan generasi muda bangsa dari bahaya minuman keras. Saya Mega Kristi, 90,1 RGR FM Tulungagung. Dari Tulungagung kita beralih ke Kota Blitar. Kirana Nisa Mahardika FM membawa berita pemerintah Kota Blitar segera realisasikan rencana pemasangan palang pintu kereta api di perlintasan sebidang. Setelah melalui proses panjang, Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Kemenhub akhirnya menerima rekomendasi pemasangan palang pintu dari pemerintah Kota Blitar. Priyo Suhartono, Kepala Dinas Perhubungan Kota Blitar, mengatakan, rekomendasi dari Ditjen Perkeretaapian itu diterima pemerintah kota 18 September lalu. Proses turunnya rekomendasi itu menurut Priyo juga membutuhkan proses yang cukup panjang, yang mana usulan rekomendasi sudah dilakukan sejak 2019 lalu. Rencana pemasangan palang pintu kereta api sebidang pun segera dibahas dengan pihak terkait. Priyo menegaskan saat ini pihaknya fokus mempersiapkan sejumlah dokumen perencanaan, kajian, serta penyesuaian anggaran yang masih akan dibahas dengan DPRD. Kemungkinan besar pemasangan palang pintu dan fasilitas pendukung lainnya dilakukan tahun 2021. Rekom nanti turun, inspeksi bersama, baru nanti dilengkapi dokumen pengadaan, dokumen kajian dan sebagainya, baru diadakan perlintasan yang terjaga sesuai standar yang ditentukan. Priyo mengatakan, terdapat 5 titik perlintasan kereta api sebidang yang memenuhi syarat dan akan dipasangi palang pintu tahun depan. Masing-masing berada di Jalan Kolonel Sugiono, Jalan Suryat, Jalan Nias, Jalan Lekso, dan Jalan Bengawan Solo. Kirana Nisa, Mahardika FM. Kita bergeser ke Pasuruan. Sofia Latif dari Suara Pasuruan sudah siap melaporkan Pemkab Pasuruan raih penghargaan dari Kemenkeu atas WTP 7 kali beruntun. Setelah memperoleh opini WTP wajar tanpa pengecualian dari BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur selama 7 tahun, sekarang giliran Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang memberikan penghargaan kepada pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk kategori 5 tahun secara berturut-turut. Diberikannya penghargaan WTP merupakan laporan pengelolaan keuangan daerah Pemkab Pasuruan terhitung tahun 2015 hingga 2020 yang terbukti bisa dipertanggungjawabkan dengan baik dan patuh aturan. Sofia Latif, Suara Pasuruan. Selanjutnya kita beralih ke Kabupaten Lumajang. Ada Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, telah siap membawa berita Bupati Lumajang teken MOU SOP pendakian Semeru. Thoriqul Haq, Bupati Lumajang, menandatangani MOU terkait SOP pendakian Semeru pada masa adaptasi kebiasaan baru dalam kegiatan rapat koordinasi terkait pembukaan jalur pendakian Gunung Semeru bertempat di kantor TNBTS Malang, Senin kemarin. Penandatanganan tersebut dalam rangka reaktivasi secara bertahap pendakian Gunung Semeru dan sekitarnya. Dalam kesempatan itu, Bupati menyampaikan bahwa Pemkab Lumajang akan mendukung penuh upaya TNBTS terkait dengan persiapan dibukanya jalur pendakian ke Semeru. Ia juga menyampaikan untuk menindaklanjuti rencana akan dibukanya jalur pendakian tersebut, maka pihaknya akan berkoordinasi terkait protokol kesehatan yang secara medis harus dipenuhi oleh para wisatawan yang berkeinginan untuk melakukan pendakian ke Semeru. Selain itu, Bupati mengungkapkan dengan dibukanya jalur pendakian Semeru, diharapkan agar masyarakat yang ada di Desa Ranupani harus terus melakukan antisipasi terhadap penyebaran atau penularan COVID-19, serta dapat membangkitkan perputaran ekonomi masyarakat di sekitar. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Sahabat, demikian Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Saya Ajeng Prawestri, sampai jumpa di Buletin Jawa Timur selanjutnya.
rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.